Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada beliau Bapak dosen pengampu mata kuliah pengantar kurikulum Bapak Ahmad Yain MPD. Perkenalkan, saya Nurjana. Di sini saya sebagai moderator dan di samping saya Prodi Pendidikan Agama Islam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah materi pentingnya pendidikan bagi peserta didik. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan mendefinisikan sebuah pembelajaran, pentingnya pembelajaran bagi peserta didik. Pembelajaran adalah kesiapan peserta didik untuk melakukan belajar mandiri yang merupakan salah satu cara meningkatkan keterampilan dalam proses belajar yang sangat dibutuhkan guna memperoleh hasil belajar yang baik dan lebih maksimal. Peserta didik diharapkan mengalami perubahan perilaku dalam aspek kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap, dan psikomotor atau keterampilan. Kemampuan belajar mandiri berperan membentuk mahasiswa agar memiliki kemampuan belajar sepanjang hayat. Yang selanjutnya, konsep belajar. Konsep belajar ini ada beberapa tahap. Tahap pertama yaitu diwujudkan dalam tahap perencanaan. Pada tahap ini peserta didik merencanakan aktivitas pada tempat dan waktu di mana peserta didik merasa nyaman untuk belajar. Peserta didik juga merencanakan komponen belajar yang diinginkan serta menentukan target belajar yang ingin dicapai. Tahap kedua, pemantauan. Pada tahap ini peserta didik mengamati dan mengobservasi pembelajaran mereka. Tahap ketiga yaitu tahap evaluasi. Pada tahap ini peserta didik mengevaluasi pembelajaran dan pengetahuan yang dimiliki. Kemudian pendidik memberikan umpan balik serta mengkolaborasikan pengetahuan antar siswa, antar peserta didik untuk mencapai suatu pemahaman yang benar. Selanjutnya yaitu strategi belajar mandiri. Strategi belajar mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, peningkatan diri. Belajar mandiri dapat dilakukan dengan teman atau sebagian dari kelompok kecil dengan senior dan lain-lain. Perubahan paradigma dalam proses pembelajaran mendorong peserta didik terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Manfaat-manfaat yang diperoleh dari belajar yaitu pelaksanaan belajar memberikan beberapa manfaat bagi peserta didik dalam pembelajaran, diantaranya peserta didik dapat belajar sesuai dengan keinginan, harapan. Pelaksanaan belajar memberikan beberapa manfaat bagi peserta didik dalam pembelajaran. Di antaranya, peserta didik dapat belajar sesuai dengan keinginan maupun harapan dan motivasinya. Peserta didik dapat mendalami topik yang terpenting dengan lebih baik sehingga akan meningkatkan proses pembelajarannya. Peserta didik dapat merencanakan dan menilai sendiri hasil pembelajarannya. Peserta didik akan lebih aktif dalam belajar sehingga menghasilkan pembelajaran yang lebih mendalam. Pada saat ini peserta didik didorong untuk berpikir, bukan hanya sekedar menghafal apa yang telah mereka pelajari, sehingga dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Meningkatkan rasa tanggung jawab. Peserta didik atas proses pembelajaran dapat mengevaluasi pencapaian
memiliki kemampuan belajar, maka semakin mempermudah peserta didik menjalankan pembelajarannya. Dengan belajar mandiri dapat meningkatkan rasa ingin tahu mereka dan kemampuan berpikir kritis, dapat mengambil keputusan inovatif dan percaya diri. Aspek tersebut menjadi hal yang terpenting yang harus dimiliki seorang dokter, dapat meningkatkan hubungan antar peserta didik dan menghasilkan hubungan yang saling ketergantungan antar dosen dan peserta didik, dapat menciptakan rasa saling menghargai dan saling menghormati. Di sini saya akan membacakan tahapan belajar. Tahapan belajar mandiri terbagi menjadi 6 langkah, di antaranya yaitu merupakan kegiatan awal yang dilakukan untuk proses pembelajaran. Menciptakan lingkungan belajar yang positif sehingga peserta didik dapat melakukan pembelajaran mandiri dengan baik. Mengembangkan rencana pembelajaran. Faktor yang mempengaruhi proses pencapaian belajar. Pelaksanaan belajar mandiri dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diantaranya yaitu: yang pertama, faktor karakteristik peserta didik yang meliputi pengalaman dalam melakukan belajar mandiri sebelum sehingga terbentuk perennial konologna. Yang kedua, faktor psikologis, kesadaran akan pentingnya lingkungan yang mendukung pembelajaran dan pengetahuan gaya belajar yang tepat untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, faktor kemampuan dan motivasi dari peserta didik dalam belajar mandiri. Yang keempat, faktor keterampilan juga perlu dimiliki oleh peserta didik, diantaranya keterampilan menggunakan sumber informasi, misalnya mencari materi terbaru dan mencari literatur yang tepat. Dapat menggabungkan antara informasi yang baru serta informasi tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Yang kelima, faktor yang mendukung belajar mandiri, misalnya dukungan orang tua, antara teman peserta didik serta senior dari peserta didik. Yang keenam, faktor yang menghambat belajar mandiri, misalnya mood peserta didik yang tidak stabil, kurangnya motivasi akan penting belajar mandiri. Yang ke fasilitas kampus yang tidak memadai sehingga peserta didik sulit untuk melakukan belajar mandiri. Peserta didik merasa bosan karena dilakukan secara terus-menerus, susahnya beradaptasi dengan proses penyesuaian dalam mengikuti pelajaran, susah mengatur waktu dengan baik dikarenakan banyaknya jadwal kegiatan akademik serta didik. Yang keenam, faktor yang menghambat belajar mandiri, misalnya mood peserta didik yang tidak stabil, kurangnya motivasi, fasilitas kampus yang tidak memadai sehingga peserta didik sulit untuk melakukan belajar mandiri. Peserta didik merasa bosan karena dilakukan secara terus-menerus, susahnya beradaptasi dengan proses penyesuaian dalam mengikuti pembelajaran, susah mengatur waktu dengan baik dikarenakan banyaknya jadwal kegiatan akademik yang padat serta tugas yang menumpuk sehingga peserta didik mengalami kelelahan. Baiklah, saya di sini ingin menjelaskan hasil yang diharapkan setelah melakukan pembelajaran. Peserta didik diharapkan mengalami perubahan aspek kognitif atau pengetahuan, efektif sikap dan psikomotor keterampilan. Peserta didik dapat membentuk pendapat mereka sendiri dan ide untuk membuat keputusan sendiri, serta ide untuk membuat keputusan lebih bertanggung jawab. Peserta didik lebih dapat mengembangkan metode pembelajaran untuk memperdayakan diri sehingga peserta didik tidak hanya belajar secara aktif tetapi mereka bisa lebih percaya diri dan mengenali strategi belajar masing-masing. Peserta didik memiliki internasional yang baik karena peserta didik mulai terbiasa dan memahami sesaat pembelajaran. Tanggung jawab pendidik dalam belajar. Pada saat peserta didik melakukan belajar mandiri, diharapkan pendidik selalu siap memberikan bantuan jika peserta didik dalam kesulitan, bisa
pembelajaran diperlukan peserta didik hingga hasil tercapai tujuan pembelajaran. Pendidik harus mendorong peserta didik untuk membuat pilihan tentang tujuan yang diinginkannya. Pendidik memberikan bimbingan yang sesuai penyuluhan dan bantuan kepada peserta didik dalam bantuan hal penggunaan sumber belajar agar diperoleh hasil yang lebih baik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan peran institusi dalam belajar mandiri. Adapun peran institusi dalam belajar mandiri antara lain, waktu yang cukup, melakukan penelitian tentang kecenderungan dan keinginan peserta didik yang mendukung pelaksanaan belajar mandiri. Peserta menyediakan kesempatan refleksi bagi peserta didik sehingga peserta didik dapat mengenali kekurangan yang harus diperbaiki. Kedepannya, institusi sebaiknya memberikan penghargaan kepada peserta didik yang berprestasi baik dalam lingkungan institusi maupun di luar institusi. Menyelenggarakan penelitian staf pengajar tentang pentingnya belajar mandiri. Jadi kesimpulan dari pentingnya pembelajaran bagi peserta didik yaitu belajar mandiri adalah peningkatan pengetahuan, keahlian, prestasi, dan pengembangan diri individu yang diawali dengan inisiatif sendiri dengan belajar perencanaan belajar sendiri dan dilakukan sendiri. Menyadari kebutuhan belajar, tujuan belajar, membuat strategi belajar, menilai hasil belajar, serta memiliki tanggung jawab sendiri. Dalam belajar mandiri, peserta didik sebagai subjek harus merancang, mengatur, dan mengontrol kegiatan mereka sendiri. Belajar mandiri menuntut peserta didik menentukan tujuan belajar mereka sendiri, merancang strategi untuk mencapai tujuan belajar, dan merancang metode evaluasi. Dalam menjalankan kegiatan belajar mandiri, banyak pihak yang ikut terlibat agar berjalan dengan baik, di antaranya orang tua, teman, pengajar, dan bahkan institusi juga ikut serta. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan dari materi pentingnya menjadi pembelajaran bagi peserta didik. Mungkin banyak kesalahan dari presentasi kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. As-Siddiqiyah, cerdas, profesional, berkhidmat untuk umat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.